Jadi kalau ada spasi buat saja sih tandanya bahwa seandainya dia dua kata, nama mahasiswa N besar, AMA kecil, M besar, A mahasiswanya kecil, nah, seperti itu. Jadi tidak ada spasi ya. Kalau dipakai spasi nanti dia tidak mau atau tidak bisa. Tapi Bapak buat 100 juga karena menurut saya itu ya tidak terlalu susah kan merubahnya gitu. Jadi Bapak buat 100. Nah, yang teman-teman yang lain itu dibuat ya. Kalau Bapak sih bagus dibuat dulu, nanti kalau salah itu Bapak rinci tuh. Nah, setelah tugas diperiksa, ada beberapa hal yang perlu direvisi. Seperti nomor 1, nomor 2, nomor 3. Jadi rinci kalau buat itu. Nah, ketika mahasiswa sudah mengerjakan sesuai dengan yang direvisi itu, kalau oke ya saya buat 100 gitu. Tapi jangan telat, nanti kalau telat otomatis di sistem itu dikunci. Jadi teman-teman nggak bisa lagi tuh mengirim tugas. Nah, kalau tugas nggak dikirim, nanti otomatis dia gagal gitu. Itu bukan dari bapaknya, memang dari pihak UT-nya atau di sistemnya, memang sudah seperti itu. Gitu ya Pak Agung, Pak Hadi, dan Syarif Hidayat. Tuh, jangan lupa tugasnya. Kalau tidak salah, hanya tinggal 3 hari lagi. 3 hari lagi kalau tidak salah itu. Oke, kayaknya tidak ada ya, tidak ada hadir lagi. Nah, yang 4 orang ini Bapak akan screenshot ya. Jadi saya tahu ada 4 orang yang ikut webinar. Nah, kalau 4 orang ini selalu mengikuti tugasnya, saya yakin dia tidak akan gagal di mata kuliah ini. Jadi saya pun tandai orang yang aktif, orang yang yang semangat gitu. Itu kita tandai. Nah, kemudian periksa terus, ada email teman-teman atau dipesan di e-learning itu, terus cek ya apa sih kabar pada hari ini ya gitu. Jangan sampai telat gitu. Ngeceknya nggak setiap menit kan. Kalau mau tidur cek UT dulu sebentar, apa sih yang ada di UT gitu. Supaya teman-teman lulus semua gitu. Jadi tidak ada yang tinggal. Sayang kan kalau ada tinggal. Oke, karena tidak ada kita lanjut. Perkenalan dulu. Nah, nama Bapak mungkin teman-teman sudah tahu, nama Bapak itu Kiki Asdomi. Ya, saya asli orang Riau. Jadi saya ada di Riau, tepatnya di Kabupaten Rokan Hulu. Nah, jauh dari kota. Ada di pelosok. Ada pelosok. Nah, sehari-hari Bapak ngajar di salah satu universitas yang ada di Rokan Hulu. Saya ngajar dari tahun 2011. Sudah lama saya ngajar, berarti 2011 berarti lebih kurang 14 tahun. Nah, saya ngajar di Fakultas Ilmu Komputer. Jurusan saya Sistem Informasi. Jadi kalau teman-teman tanya siapa sih yang ngajari kita itu? Nah, ya saya orangnya, mukanya seperti ini gitu. Nama saya Kiki. Nah, kalau ditanya Bapak pengalaman mengajarnya sudah berapa lama? Ya itu tadi sudah hampir kurang 14 tahun gitu. Saya S2, lagi mau doktor, ya, mudah-mudahan lah tidak ada hambatan untuk dokter. Karena dosen tidak boleh lagi di tahun 2009-2030 itu harus dokter. Jadi itu saya pada kali ini diberi kesempatan oleh UT untuk mengampu mata kuliah Sistem Informasi. Nah, mata kuliah basis data di program studi Sistem Informasi. Saya di UT sudah hampir 3 tahun.
Hampir 3 tahun saya tuton, berarti kalau 3 tahun berarti sudah 6 kali 6 kali tutor. Nah, pengalaman sebelumnya di situ Bapak lihat ada banyak mahasiswa yang tidak berikan tugas atau tidak mengerjakan tugas, akhirnya dia gagal. Nah, setelah gagal dia chat Bapak tuh, izin Pak, apa boleh saya mengumpulkan tugas lagi? Bapak tidak bisa karena di sistem itu dikunci. Jadi gimana ya, saya nggak bisa bantu teman-teman. Saya cuma bisa bantu merevisi saja. Jadi kalau tugasnya kurang, saya berikan mana yang salah, nanti teman-teman perbaiki, saya tambah nilainya. Nah gitu. Karena menurut saya kalau di hari ini dia tidak bisa atau salah, kemudian direvisi di hari esok dia bisa, saya mengatakan bahwa dia sudah bisa gitu. Jadi saya berikan nilai yang terbaru gitu. Makanya saya dorong untuk teman-teman untuk tugas 2, 3 nanti kerjakan aja di awal. Insya Allah saya koreksi, mudah-mudahan saya koreksi dan itu saya kasih revisinya jika perlu direvisi. Kalau salah sedikit itu saya kasih tahu juga apa salahnya gitu. Seperti Pak Nicholas kan nilainya 100 itu, tapi ada salah sedikit. Nah salah itu tidak terlalu ya. Cuma saya kasih tahu ya, mudah-mudahan dia tahu, ya udah clear. Saya beri 100. Oke, masih 4 orang. Ada pertanyaan enggak sebelum kita masuk gitu? Kalau sudah masuk nanti sudah finish, udah selesai gitu. Nah, mungkin teman-teman bisa tanya itu. Ada beberapa pertanyaan tuh sebelum kita mulai materi gitu. Ya, sambil kita nunggu teman-teman yang masih di jalan mungkin, baru pulang kantor mungkin atau apa. Gitu. Ada pertanyaan enggak? Sarif mungkin? Banyak yang perlu dipertanyakan itu sebenarnya. Ya terkait dengan saya, terkait bagaimana kita proses di UT mungkin juga bisa ditanyakan jika belum ada yang tidak tahu gitu barangkali. Izin bertanya Pak. Oke, Pak Nicholas, ya. Kalau kita kan ada web ya Pak, tutorial web ini. Ya. Itu apakah ada Ya. kontribusi ke nilai akhir kami Pak? Terima kasih. Oke, baik. Nah, di web tidak ada kontribusi nilai. Yang ada kontribusi nilai itu yang pertama adalah tugas. Ada tugas 1, tugas 2, tugas 3. Nah, ketiga tugas ini akan ada nilai untuk teman-teman semua. Kemudian ada nanti UAS. Nah, kalau UAS itu bukan dengan Bapak lagi, tapi dengan pihak UT. Jadi kalau sama Bapak itu cuma tugas 3 itu. Tapi kenapa Bapak sampaikan tadi yang ikut web itu mudah-mudahan lulus? Karena yang ikut web itu saya rasa yang akan mengerti. Kenapa? Saya akan bahas juga tugas yang ada atau yang sedang teman-teman kerjakan jika ada teman-teman ingin tanya. Makanya di pesan di e-learning itu Pak sampaikan, silakan teman-teman kerjakan tugas agar nanti jika ada pertanyaan mengenai tugas itu, saya akan kasih tahu. Bukan jawabannya, paling tidak langkah-langkahnya atau cara agar teman-teman bisa mengerjakan itu. Itu satu poinnya. Yang kedua, yang ikut web tidak ada nilai. Mahasiswa yang ikut web tidak ada nilai, tapi orang yang ikut ini akan saya cek. Maksud ceknya adalah Anda aktif, Anda peduli dengan kegiatan web ini, maka saya juga akan peduli sama teman-teman. Itu respon saya. Misal Pak Agung Batiar ada salah, itu saya mungkin email dia secara pribadi itu. Pak Agung Batiar kenapa nggak ngerjain tugas? Ternyata akhirnya dia katakan begini, izin Pak, saya sakit, ada di rumah sakit. Mungkin saya bisa alihkan itu gitu. Mungkin tugas satunya saya suruh kirim di tugas 2 mungkin. Hal-hal seperti itu saya respon. Nah itu bukti kita teman-teman aktif ya, saya juga akan bantu. Cuma kan banyak kendala mahasiswanya kadang-kadang.
Nah, mungkin di situ Pak Nicholas tidak ada kontribusi, cuma ya terus terang saja saya akan perhatian sama orang yang hadir pada hari ini karena saya screenshot, ibarat saya tandai nama-nama yang hadir. Gitu Pak Nicholas. Nah, tapi kalau nanti tidak ada nilai, maka teman-teman tidak ikut tutor semua, ya kacau. Tidak ikut web semua, ya saya rasa akan lucu rasanya ketika saya sendiri saja yang ngomong di layar ini. Saya pernah seperti itu, pernah nggak hadir itu. Ya udah saya ngomong aja gitu. Ngomong sendiri aja sebagai bukti bahwa saya sudah melakukan web itu. Itu mungkin Pak Nicholas. Mungkin ada lagi tambahannya, Pak Nicholas. Ya, sudah cukup jelas Pak. Terima kasih. Pak Agung, ada tanya nggak? Izin bertanya Pak. Oke, Pak Sarif. Untuk pembuatan videonya yang di bagian langkah-langkah itu, apakah harus on cam juga ya Pak? Ya, untuk video itu sebenarnya seperti ini. Di video itu saya Bapak mengkoreksi itu rinci. Yang pertama harus ada kata sapaan dia kan, nah, harus ada kata sapaan dia dan suaranya harus jelas sebenarnya dan harus ada ya muka orangnya gitu. Nanti kalau tidak seperti itu jangan-jangan nanti orang lain yang buat gitu. Nah itu biasanya saya cek tuh. Saya cek. Kemarin ada yang buat video, saya nggak tahu Pak Nicholas atau yang kelas lain tuh. Dia sertakan KTM-nya, kartu bukti dia mahasiswa. Ini saya bahwa saya adalah benar-benar mahasiswa gitu. Ya udah, dia bicara ikuti sesuai panduan yang ada di tugas itu. Mulai dari sapaannya, kemudian mengerjakan tugasnya sampai dia penutup. Nah, gitu Pak Sarif Hidayat. Jadi memang harus video, tidak boleh file. Kemarin ada yang ngirim file, itu saya tidak beri nilai, kosong gitu. Nah, saya minta videonya. Gitu ya Pak Sarif Hidayat. Memang dari UT minta seperti itu gitu. Nah, untuk ada pertanyaan lagi? Linknya Pak, menggunakan Google Drive atau dari link YouTube ya Pak? Boleh, link Google Drive boleh, YouTube boleh. Yang penting sampai ke saya gitu. Dan bisa saya buka gitu. Nah, saya ngecek linknya saja. Nanti saya copy linknya, saya pastikan tuh. Mau dia pakai YouTube, mau pakai Google Drive, terserah. Yang penting video. Nah, itu Sarif Hidayat. Pak, terima kasih. Ya. Ada lagi? Untuk materi kita sesi 1 ini gampang kok, nggak susah-susah. Pak Hadi Prasetyo, mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, izin bertanya Pak. Pak, untuk yang pembuatan itu berarti nanti kita pakai ini ya, aplikasi kayak apa namanya, Zoom gitu nggak masalah ya Pak ya? Untuk video? Untuk ngerekamnya. Nggak masalah, mau pakai Zoom juga boleh, nggak apa-apa. Yang penting ada video yang dikirimkan ke Bapak gitu. Mau dia pakai apa terserah, pakai video HP aja boleh kok. Boleh gitu. Agak susah Pak. Kan ada, ya ada yang nggak paham gitu kan. Wah saya nggak punya itu, saya videoin lah laptop ini pakai handphone. Ada kemarin, yaudah saya terima gitu. Nggak apa-apa. Kan di tugas itu sebenarnya hanya menentukan dia bisa mengerjakan dan ada langkah-langkahnya. Itu saja, mau pakai media apa saja ya boleh gitu. Nggak masalah gitu. Baik Pak, mungkin itu dulu Pak tanyanya Pak, makasih Pak. Jadi siap. Pak Agung Batiar ada pertanyaan nggak? Izin bertanya Pak. Ya. Berarti kalau kita screen recording tanpa muka nggak apa-apa kan Pak? Atau harus ada mukanya Pak? Jangan, harus ada muka. Karena nanti akan kurang nilainya tuh. Berarti harus ada mukanya gitu. Usahakan harus ada mukanya. Kalau tidak mau mukanya terus-terusan, yang penting ada 2 kali 3 kali tampil di layar kek.
Gitu ya. Nanti baru saya sesuaikan suaranya. Benar nggak suara dia gitu. Nah, jadi hanya untuk memastikan bahwa benar mahasiswa tersebut yang mengerjakan. Nah, itu sebenarnya. Ada juga teman-teman yang dulu izin bertanya ada lagi, dia. Pak. Oke, ya, terus Agung, Pak Agung. Itu kan Pak, kita ada sapaan terlebih dahulu ya Pak. Itu kita pakai ada mukanya, tapi pas pengerjaannya cuma screen recording aja. Itu gimana Pak? Yang penting suaranya dia nggak apa-apa. Jadi yang penting harus ada suara dia. Dia gini, bagaimana teman-teman buat tugas, saya percaya bahwa tugas itu dikerjakan oleh teman-teman. Itu intinya. Ya kan? Kan itu intinya tuh. Nanti suara saya cocokin suaranya. Lalu tiba-tiba dia bersuara tapi yang dia lakukan beda. Berarti kan bukan dia tuh. Jadi supaya tidak ada kecurigaan, ya bagus ada mukanya gitu, nggak apa-apa. Ya salah-salah sedikit mukanya apa itu nggak masalah sih. Yang penting yakinkan bahwa tugas itu dikerjakan oleh mahasiswa itu sendiri. Kalau untuk nilai ya aman itu. Salah nanti saya kasih tahu, kerjain. Ini caranya ya, ini caranya gitu. Tapi aktif terus untuk cek pesan-pesan dari Bapak itu. Gitu ya Pak Agung. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, kita langsung mulai. Oke, nah baik kita mulai saja ya. Tidak lama, paling ya 20-30 menit ya. Untuk yang seminar sesi 1 ini. Nah, baik saya tampilkan dulu di layar teman-teman ya. Ini udah kelihatan enggak bahan materi kita? Pak Agung kelihatan nggak? Saya belum, Pak. Belum. Oke, kita cek ya. Kalau ini sudah? Terlihat Pak. Sudah Pak. Oke. Oke. Nah kita langsung saja ya. Nah untuk kali ini kita akan bahas di sesi 1 ini mengenai basis data. Nah teman-teman silahkan perhatikan dan dengarkan apa yang Bapak sampaikan. Gitu ya. Nah basis data ini ada 3 pengertian ya basis data yang Bapak kutip dari 3 buku. Yang pertama, basis data itu dia katakan adalah himpunan kelompok data atau arsip yang saling berhubungan yang diorganisasi sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah. Berarti dari pengertian yang pertama ini bahwa basis data itu adalah sekelompok data. Jadi ada tumpukan data atau arsip di mana nanti dimanfaatkan untuk prosesnya lebih cepat dan mudah dalam pengambilan datanya, dalam penginputan datanya, dan lain-lain. Berarti untuk apa basis data itu dilakukan? Ya agar prosesnya cepat dan mudah. Nah itu yang pertama. Yang kedua, basis data itu dikatakan sekumpulan data yang saling berhubungan, yang disimpan secara bersama sedemikian rupa dan tanpa pengulangan atau redundansi yang tidak perlu untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Berarti lagi-lagi dia katakan adalah kumpulan data yang saling berhubungan. Jadi ada kumpulan data-data tetapi data itu saling berhubungan. Nah itu yang dikatakan basis data. Nah
Kemudian yang ketiga, apa itu basis data? Adalah kumpulan file. Nah, ini lebih jelas yang ketiganya. Berarti ada kumpulan file atau kumpulan tabel atau arsip yang saling berhubungan, yang disimpan dalam media penyimpanan tertentu. Nah, itu yang dikatakan basis data. Jadi kalau basis data itu apa? Yaitu kumpulan file atau tabel atau arsip yang saling berhubungan. Nah, itu yang disebut dengan basis datanya. Kemudian untuk di dalam basis data itu ada di situ data. Jadi basis data itu atau kumpulan data-data itu pasti ada yang namanya data. Jadi tidak akan terlepas dengan data. Nah, data yang di sini maksudnya gimana? Adalah fakta-fakta yang dapat disimpan dan mempunyai arti tertentu atau isi dari fakta. Itu yang data. Jadi data itu di basis data itu diambil data-data ini harus dia mempunyai arti tertentu. Nah, kalau ada data, insya Allah bisa dibuatkan basis data. Nah, itu intinya. Berarti data di sini adalah fakta, bukan data bukan data bohong ya, tapi adalah data fakta. Nah, kalau data bohong yang dimasukkan, maka nanti dia akan ada bermasalah. PowerPoint-nya tidak jalan ya, Pak? Ya. PowerPoint-nya nggak jalan. Nah, ini baru jalan tadi katanya. Oh, gitu ya. Jadi saya ngomong sendiri dong. Nah, ini jalan ya. Kelihatan ya? Ya, Pak. Sudah, Pak. Dan Pak. Ya, oke. Nah, itu yang dimaksud dengan data. Saya ulangi, di dalam basis data itu akan ada data-data. Jadi di dalam basis data itu atau file-file tadi yang sudah dijelaskan apa yang dimaksud dengan basis data itu terdiri dari data. Nah, data apa? Yaitu data fakta-fakta yang didapat, disimpan dan mempunyai arti tertentu. Jadi data itu disimpan. Nah, menyimpannya bagaimana? Itu yang disebut dengan basis data itu. Nah, kemudian berarti basis data itu kumpulan dari data yang saling berhubungan. Nah, basis data itu kumpulan data-datanya dia harus saling berhubungan. Jika tidak berhubungan, maka dia tidak bisa dikatakan basis data. Nah, nanti kita cek contoh untuk setelah ini. Kemudian di situ juga ada sistem manajemen basis data. Apa itu? Kumpulan program yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan memelihara suatu basis data yang tersusun seefektif mungkin. Nah, ini di mata kuliah atau di aktivitas belajar ke-78 kalau tidak salah, ini akan ada praktek. Jadi ini untuk di pertemuan kita web berikutnya. Jadi akan ada program atau membuat bahasa di praktikum nanti. Kemudian ada sistem basis data, yaitu basis datanya dan sistem manajemen basis datanya. Itu yang disebut dengan sistem basis data. Ini juga akan ada di pertemuan berikutnya atau di materi berikutnya. Nah, lalu dikatakan siapa saja yang memakai basis data itu? Ada banyak ya. Jadi basis data itu bisa dipakai di kepegawaian, inventory, akuntansi, perbankan, pendidikan, rumah sakit, dan lain-lain. Jadi ada banyak yang menggunakan basis data. Kenapa? Ya karena menggunakan basis data itu lebih mudah sebenarnya. Data dapat disusun dengan rapi gitu, mudah. Jadi tidak tidak bertumpuk-tumpuk atau tidak terpisah-pisah gitu. Jadi dia ada di dalam satu basis data itu semua. Jadi nanti mudah untuk mencari kembali atau dibutuhkan kembali. Nah, itu yang pemakai dari basis data. Jadi saya rasa semua perusahaan itu sudah pakai basis data. Jadi tidak mungkin mereka tidak pakai basis data gitu. Kenapa tidak mungkin, Pak? Bayangin saja tuh, ada satu kampus yang tidak menggunakan basis data gitu. Dia masih pakai manual, Pak, pakai kertas gitu. Kacau. Kalau 1.000 mahasiswa, berarti akan ada banyak arsip kertas. Ya 1.000 mahasiswa juga arsip kertasnya gitu. Kalau di antara 1.000 mahasiswa ini, seandainya dia berada di semester 6, berarti data mahasiswa itu sudah banyak dong. Ada data nilai, ada data absensi, ada data pembayaran gitu.
Nah, kalau kita ingin cepat mengetahui informasi mengenai salah satu mahasiswa dari 100 tadi, kalau manual itu susah gitu. Tapi kalau sudah memakai basis data ya itu sangat cepat gitu. Mungkin hanya butuh waktu 2 detik, 3 detik kita sudah tahu tuh informasi mengenai salah satu mahasiswa itu. Contoh, apakah mahasiswa dari 100 ini masih ada yang belum UAS? Nah, itu mudah dicek gitu dengan menggunakan sistem basis data. Kalau manual kan harus cek satu-satu tuh. Si A sudah, si B sudah. Nah, kalau ini tidak, dia bisa menampilkan gitu permintaan kita sesuai yang kita minta. Nah, itu yang kenapa harus memakai basis data itu. Nah, oke. Selanjutnya saya akan contohkan basis data itu seperti apa gitu ya. Kita buat contoh ya. Ini kelihatan enggak Pak Agung? Kelihatan ya Pak Agung? Sudah Pak. Nah, oke. Nah, di sini ada arsip. Jadi basis data itu ibarat arsip. Ibarat lemari-lemari arsip. Nah, ini ibaratnya ya. Jadi supaya teman-teman bisa nyambung itu. Seperti apa sih basis data itu? Lemari arsip ini bisa disebut dengan basis datanya. Jadi kita anggap nama basis data ini adalah lemari arsip. Di dalam lemari arsip ini ada kotak-kotak. Ada lemari kotak 1, kotak 2, kotak 3, 4, dan seterusnya. Kotak-kotak inilah yang disebut dengan file atau tabel. Nah, seperti yang tugas teman-teman kerjakan itu. Jadi kotak-kotak ini kita anggap tabel, di mana dalam kotak-kotak di setiap lemari ini biasanya hanya ada data sesuai dengan nama dari kotak-kotak itu. Contoh, kotak pertama data mahasiswa. Berarti kita buka kotak itu, lalu kita ambil file-filenya, itu akan berisi mengenai data mahasiswa. Jadi tidak akan ada data yang lain. Kalau ada data yang lain, maka dia tercampur di sini. Itu ibaratnya setiap kotak-kotak ini adalah namanya entity atau tabel. Seperti tugas-tugas yang teman-teman buat. Di dalam kotak-kotak ini, atau di dalam yang tadi kita sebutkan tabel itu, ada banyak buku, file-file, atau arsip-arsip. Arsip 1, arsip 2, arsip 3. Itu yang dinamakan dengan atribut. Nah, itu yang dinamakan dengan atribut. Berarti basis data itu ibaratnya adalah lemari arsip ini, di mana lemari arsip itu akan ada lemari-lemari atau kotak-kotak yang disebut dengan tabel, sementara di dalamnya itu yang kita sebut dengan atribut. Nama file-filenya. Setelah kita buka nama file 1 ini, di situ ada banyak data mahasiswa, itu yang disebut dengan field. Oke, itu yang disebut dengan field atau isi dari atribut. Jadi teman-teman yang buat tugas, itu kan kamu ada namanya tabel rental tono. Tabel rental tono itu ibaratnya ada di lemari 1. Berarti ada namanya rental tono. Nah, dalam rental tono itu ada nama file-file. Nah, file-file itu yang disebut dengan atribut yang teman-teman buat itu. Seperti NPWP, nama rental, alamat rental. Nah, itu. Nah, lalu kita buka, ada isi-isi di dalamnya. Ada nama rental, Agung rental, Sarif rental. Ada di dalamnya nama, nomor KTP, isinya atau filenya itu yang disebut dengan isi dari lemari-lemari itu, buku itu yang disebut dengan fil. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, basis data dikatakan ada hubungan 1, 2, 3
antara tabel satu dan tabel lain harus ada hubungan. Kenapa? Karena kalau dia di luar dari lemari ini, maka dia bukan di basis data itu gitu. Nah, kalau ini kan ada lemari arsip. Di sini ada nama lemari arsipnya adalah lemari arsip mahasiswa contohnya. Mahasiswa. Berarti isinya akan ada mengenai mahasiswa saja. Atau akademik, kampus. Berarti isinya hanya ada mengenai kampus saja. Jadi tidak mungkin dong di kampus ada lemari, contohnya di ruang kaprodi atau dekan ada lemari, tapi dalam lemari itu ada hubungan lain di luar kampus. Itu nggak mungkin. Nah, itu yang disebut dengan dia saling berhubungan. Jadi nggak mungkin di sini ada data mahasiswa, data dosen, data mata kuliah, data data karyawan. Masa di sini di lemari di bawah ini ada di situ data masyarakat desa? Kan nggak mungkin. Nah, kenapa? Karena dia berarti ada di lemari yang lain. Nah, basis data tidak boleh seperti itu. Di antara tabel atau lemari 1, 2, 3, 4 ini, kotak-kotak ini, dia harus saling berhubungan atau satu kesatuan. Dia ada keperluan dengan tabel lain atau sesuai dengan nama yang tadi. Ada lemari arsip mahasiswa gitu. Nah, kalau ada bentuk yang lain dari ini, berarti dia tidak dalam rombongan lemari ini. Dia ada di lemari yang lain. Nah, dia ada di basis data yang lain. Nah, itu kira-kira penjelasan mengenai basis data itu. Nah, sekarang kita contohkan. Jadi ini saya minta kepada mahasiswa ya, kira-kira kalau teman-teman tadi sudah tahu apa itu entity, atribut, seperti yang sudah saya jelaskan tadi itu, sekarang kita buat misal di sini adalah lemari arsip. Lemari arsip Filkom atau lemari arsip Fakultas Ilmu Komputer atau lemari arsip Prodi SI gitu. Prodi SI atau Sistem Informasi. Nah, kira-kira kalau teman-teman perhatikan ada lemari di sini, kita akan buat nama-nama dari kotak-kotak yang ada di sini. Siapa yang bisa membuat, mungkin ada kita contohkan 4 kotak yang bernama yang disebut dengan tabel atau atribut. Kira-kira siapa yang bisa memberikan contoh? Apa namanya di kotak-kotak ini? Mungkin Agung, mungkin data apa yang ada di situ? Pak Agung, bisa nggak? Atau teman yang lain? Seandainya ini adalah arsip Prodi SI. Nah, kira-kira nama dari kotak-kotak ini apa yang teman-teman mau buat? Yang akan kita buat dia menjadi sebagai tabel atau entity. Ada yang bisa buat? NIM mahasiswa, Pak. Oke, NIM mahasiswa. Nah, belum. NIM mahasiswa itu daftar mahasiswa. Oke, daftar mahasiswa. Nah, tadi saya ulang ya, yang NIM itu sebenarnya tidak bisa menjadi entity atau tabel. Tapi NIM itu lebih cocok dia menjadi atribut atau di dalam kotak ini gitu. Bukan nama kotaknya gitu. Nah, gitu ya. Oke, pertama adalah tadi siapa? Mahasiswa. Oke, ada kotak satu ini dia dinamakan entitinya atau tabelnya mahasiswa. Nah, kotak kedua kira-kira kita buat nama apa? Mata kuliah, Pak. Oke, mata kuliah. Oke, mata kuliah. Ada lagi nggak? Dosen, Pak. Oke, dosen. Nah, dosen bisa menjadi kotak. Oke. Ada lagi? Di sini ada kotak mahasiswa, di sini kotak mata kuliah, di sini kotak dosen. Nah, kira-kira ada entity atau tabel apa lagi yang harus kita buat? Kelas, Pak. Kelas. Oke, kita buat aja ya. Nanti kalau salah saya coret gitu.
kelas. Satu lagi, apa kira-kira? Ada mahasiswa, ada mata kuliah, ada kelas, ada dosen. Kira-kira apa lagi ya satu ya? Ada yang bisa, teman-teman? Apa kira-kira? Ada mahasiswa, ada mata kuliah, ada dosen, ada apa lagi ya? Ada kelas. Ada lagi enggak yang lain? Nah, oke. Kalau tidak ada ya sudah, yang 4 ini aja. Nah, di kotak mahasiswa ini, di dalamnya itu ada banyak data-data. Nah, tadi kan yang disebut basis data adalah data. Nah, kira-kira data yang ada di mahasiswa ini, datanya apa saja? Nanti kita akan menjadikan dia menjadi atribut. Kira-kira apa saja? Nama, name. Oke, kita langsung praktek ya. Kita sebutkan langsung ya. Nanti saya akan jelaskan. Di ujung dari praktek ini akan ada suatu kesimpulan yang mungkin teman-teman dapatkan nanti di sini. Oke, kita buat mahasiswa itu ada apa saja tadi? Minta tolong Bapak, apa saja? Nama, bisa nama, name. Okay. Nama, oke. Kemudian name. Oke, ada yang lain enggak? Nama, name. Ada lagi? Jenis kelamin bisa nggak, Pak? Oke, ya. JK, jenis kelaminnya apa? Ada lagi? Tanggal lahir mahasiswa, Pak. Oke, tanggal lahir. Ada yang lain? Ini kita uraikan semua ya. Nanti langsung saya sampaikan itu. Apa sih yang kurang itu? Ada lagi enggak? Nama, name, JK, tanggal lahir. Ada yang lain enggak? Apa kira-kira? Agama. Iya. Agama, oke. Ada yang lain enggak? Satu lagi, saya minta teman-teman. Alamat mahasiswa, Pak. Alamat. Oke, alamat. Oke, sudah. Nah, ada mahasiswa disebut dengan ini entity atau tabel. Di kotak 1 ada tabel mahasiswa. Kita buka kotaknya, di situ ada name, ada nama, ada name, ada jenis kelamin, tanggal lahir, agama, ada alamat. Pertanyaan saya, ini perlu analisa untuk buatnya teman-teman. Jadi tidak semudah yang kita buat sekarang. Ya kan? Tidak semudah yang kita buat sekarang. Pak, bikin nama, Pak, bikin name, bikin JK, tanggal lahir, agama, alamat. Oke. Nah, sekarang saya tanya. Menurut Anda, kapan berhenti kita membuat atau sebanyak apa sebenarnya atribut yang akan kita buat itu? Kira-kira teman-teman bisa menganalisa enggak dari atau yang sedang kita kerjakan ini sampai kapan Pak? Di sini kan bisa dibuat lagi tuh nama ayah, ya kan? Nama ibu, bisa dibuat lagi anak keberapa, bisa dibuat lagi hobi apa, ya kan? Bisa dibuat lagi dari asal usul SMA-nya atau SLTA-nya di mana, SMK-nya di mana, ada banyak lagi tuh. Kemudian sudah punya istri atau belum, bisa dibuat. Jadi ada banyak tuh datanya itu. Kita baru buatnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, pertanyaan saya, ada berapa banyak data mahasiswa yang harus kita buat di dalam basis data itu atau dalam tabel itu? Kira-kira teman-teman bisa jawab nggak? Pakai narasi gitu atau pakai
Analisa dari teman-teman. Buka lagu. Siapa yang bisa kira-kira menyampaikan? Jadi nanti teman-teman buat ini kan. Oh, tabel mahasiswa kata Pak Kiki, ayo kita buat yuk nih nama-nama. Sampai seberapa banyak? Pertanyaannya sampai seberapa banyak? Kira-kira teman-teman bisa jawab dengan pakai narasi atau apa, seharusnya seberapa banyak? Ada yang bisa jawab? Pak Agung atau Pak Sarif atau siapa lagi tuh? Bapak ketika jelasin ini nggak bisa. Adi Prasetyo, kemudian ada Nicholas. Nah, kira-kira seberapa banyak? Apa yang bisa teman-teman sampaikan sama Bapak itu? Ada? Ada yang bisa jawab nggak? Atau kapan kita berhenti membuat dari atribut dari tabel mahasiswa ini? Nah, kira-kira siapa yang bisa jelasin? Ada yang bisa jelasin? Mungkin Pak Nicholas mungkin? Saya kurang tahu, Pak. Kurang tahu. Oke. Pak Agung mungkin? Ada yang tahu? Oke. Baiklah. Nah, ketika teman-teman di luar nanti itu seandainya disuruh untuk buat basis data atau teman-teman akan bekerja atau mendapat proyek untuk bikin database atau basis data dalam satu perusahaan, di mana perusahaan itu minta teman-teman untuk mengolah data-data yang ada di perusahaan itu. Nah, nanti akan teman-teman dapati berapa banyak atribut yang harus dibuat. Nah, jawabannya sederhana. Ini kalau kita pakai asumsi, ini ada banyak. Ya, ada banyak data lagi. Jadi Pak, kapan kita berhenti atau sampai kapan data-data itu kita harus inputkan? Atau seperti apa data itu? Nah, jawabannya sederhana sebenarnya. Data-data ini kita masukkan memang sesuai yang ada di data perusahaan itu. Itu sebenarnya. Jadi kalau dibilang nanti ada nama, ada NIM, JK, tanggal lahir, agama, alamat, ada apa lagi data yang ada di situ? Yang mengenai data mahasiswa ini. Ya kita masukkan semua. Kenapa? Karena tadi basis data adalah data atau fakta-fakta yang ada di tempat kita buatkan basis data itu. Nah, berarti kita masukkan semua data sesuai yang ada pada data atau pada perusahaan atau yang ada di lemari arsip itu. Nah, ini kan lemari arsip masih manual. Kita akan pindahkan dalam basis data, berarti semua yang ada di sini kita masukkan semua. Nah, itu teman-teman harus pahami nanti. Nah, sama seperti tugas itu. Di tugas itu kan ada semua data tuh. Jangan sampai ada data atau atribut yang tertinggal teman-teman ambil gitu. Jadi harus semua data yang ada di situ kita masukkan. Nah, oke. Itu satu. Kemudian di data mahasiswa ini teman-teman, dia harus ada atribut key atau atribut kunci. Misal tadi ada nama tabel mahasiswa. Atributnya apa saja? Ada nama, name, JK, tanggal lahir, agama, alamat. Di dalam atribut ini atau di data mahasiswa ini harus ada data yang unik yang bisa membedakan data mahasiswa 1, mahasiswa 2, dan mahasiswa seterusnya. Misal, kalau nama itu ada contohnya kita buat nama Agus. Tentu nama Agus ada banyak.
ya kan? Bisa aja satu kampus itu nama Agus ada 10. Jadi kalau dicari datanya Agus yang mana? Berarti nama tidak bisa menjadi key atau membedakan data satu dengan data yang lainnya. Kemudian ini kita misal jenis kelamin ya, apalagi jenis kelamin tidak bisa membedakan antara data satu dan data yang lain. Jenis kelamin laki-laki ada banyak itu. Perempuan juga ada banyak. Tanggal lahir bisa aja, tanggal lahirnya sama. Agama ya bisa sama. Alamat bisa aja satu tempat gitu. Satu alamat gitu. Tapi di sini ada NIM, teman-teman. NIM ini tidak akan pernah sama dengan data-data yang lain. Maka NIM bisa dikatakan dia menjadi key. Atau NIM ini bisa membedakan data satu dengan data yang lain. Nah, berarti dalam tabel atau atribut ada tabel atau entity ada atribut, di mana atribut ini harus ada satu nama atribut yang bisa membedakan data satu dengan data yang lain. Apa itu? Isinya atau value-nya nanti unik. Nah, seperti NIM tidak pernah sama, teman-teman. NIM itu tidak pernah sama. Nah, maka NIM bisa membedakan data satu dengan data yang lain. Makanya di basis data itu atau di IRD yang akan teman-teman buat itu harus ada data yang unik. Nah, kalau di tugas itu kan ada data yang unik tuh. Ada nomor NPWP unik lagi ya kan. Ada NIM mahasiswa unik lagi. Nah, berarti harus ada satu. Pak, saya sudah ngambil data-data yang ada di perusahaan itu dan saya sudah koreksi semua, tapi tidak ada atribut yang dapat membedakan data satu data yang lain. Itu harus bagaimana, Pak? Maka kamu buat saja. Jadi tidak usah ngambil data yang ada di situ semua, tapi kamu buat satu untuk membedakan mereka. Maka banyak orang buat itu dengan nama kode gitu. Nanti bikin aja kode MHS gitu. Ya kan? Kode MHS. Yang penting ada nama atribut yang bisa membedakan data satu dengan data yang lainnya. Nah, oke, itu yang dikatakan key. Jadi harus ada atribut unik. Nah, itu satu. Nah, kemudian yang kedua, kita masuk ke tabel mata kuliah. Nah, kira-kira tabel mata kuliah teman-teman bisa buat nggak apa saja? Coba. Kode mata kuliah, Pak. Bantu ya, Pak. Oke, kode mata kuliah. Kode MTK. Nah, kode mata kuliah, apa lagi? Nama mata kuliah, Pak. Oke, nama MTK, nama mata kuliah itu maksudnya. Kemudian ada SKS, ya kan? Kemudian kira-kira ada apa lagi? Apa yang terbayang sama kita? Kode mata kuliah, nama mata kuliah, ada SKS. Nah, kira-kira apa lagi? Semesternya, Pak. Oke, semester. Semester, oke. Semester. Ada yang lain enggak? Maaf, itu kayaknya salah kolom, Pak. Nggak apa-apa sih. Mereka buat itu. yang mana yang salah? Yang semester? Yang itu, Pak. Seharusnya di mata kuliah. Iya. Oke. Nah, masih ada yang fokus berarti. Oke. Mata kuliah ada kode mata kuliah, ada nama mata kuliah, SKS semester. Ada apa lagi kira-kira? Apa lagi? Dosen pengampu bisa nggak ya, Pak? Oke, kita buat aja ya. Kita buat saja, nanti baru kita koreksi gitu. Dosen pengampu. Nah, ada yang lain? Ada yang lain enggak? Cukup? Oke, kita anggap cukup. Nah, dosen, ada apa lagi? Kira-kira? NIDN, Pak. Oke, NIDN. Ada apa lagi? Nama dosen. Nama dosen. Ada apa lagi? Gelar mungkin ya. Gelar. Ada apa lagi? JK mungkin. Ya kan? Alamat dosen, Pak. Oke, alamat dosen. Ada apa lagi? Nomor telepon mungkin ya. Nomor telepon. Ada apa
lagi? Udah cukup, Pak. Apa? Kepakarannya, Pak. Oke, keahlian. Oke, ada apa lagi? Udah cukup, Pak. Jadi nanti ini sampai sini, Pak. Ya, nanti data aslinya sampai kapan? Sampai mana itu? Itu seberapa banyak? Ya sesuai data aja, sesuai data real aja. Semua data yang kamu temui nanti di perusahaan tuh masuk aja semua. Jangan sampai ada yang tinggal. Nah, ini contoh saja, berarti sampai sini. Oke, kelas. Nah, kalau kelas ini apa ya kira-kira ya? Apa lagi kira-kira? Kode kelas ya? Kelas. Kemudian apa lagi kira-kira? Nama kelasnya, Pak. Nama kelas, ya kan? Nama kelas. Ada lagi enggak? Jenis kelasnya, Pak. Jenis kelas ya. Gimana jenis kelasnya? Oke lah. Jenis kelas. Ada lagi? Cukup. Wali kelasnya, Pak. Oh, kelas, wali kelas itu ya. Wali kelas. Oke. Ada yang lain? Oke, cukup. Nah, sekarang kita cek. Mata kuliah, ada kode mata kuliah, ada nama mata kuliah, ada SKS, ada semester, ada dosen pengampu. Oke, siapakah yang menjadi key di atribut mata kuliah, di entity mata kuliah? Adalah kode mata kuliah. Kenapa? Ya, kode mata kuliah. Karena kode mata kuliah dapat membedakan mata kuliah yang lain. Karena kode mata kuliah itu berbeda-beda. Kalau nama mata kuliah bisa aja. Nama mata kuliah bisa aja, tapi yang cocok adalah kode mata kuliah. Nah, kemudian ada dosen. Nah, dosen ada NIDN, ada nama, gelar, JK, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, keahlian. Di sini siapa saja yang bisa menjadi primary key atau key? NIDN, Pak. Oke, NIDN. Ada yang lain enggak? Ada yang lain enggak kira-kira? NIDN kayaknya udah pas. Oke, itu aja. Sebenarnya nomor telepon bisa juga ya? Bisa nggak? Emang bisa, nomor telepon kan tidak ada yang sama kan? Ya, bisa, Pak. Tidak ada yang sama. Nah, ya, di sini ada dua nih, Pak. Jadi harus gimana? Ya pilih satu saja. Maka kita buatlah dia yang cocok adalah NIDN. Jadi nomor telepon tidak kita ambil. Jadi kita buat NIDN saja. Nah, di kelas pasti kode kelas, ya kan? Pasti kode kelas. Nah, kode kelas, nama kelas, jenis kelas, wali kelas. Nah, oke teman-teman. Sekarang kita ambil pengetahuan atau sesuatu yang teman-teman bisa secara mudah memahami basis data itu. Teman-teman di chat atau di e-learning itu, di diskusi itu ada yang tanya begini, Pak, saya bingung membuat entity dan atributnya. Nah, ini saya sudah jelaskan. Ya kan? Nah, tapi apakah ini disebut dengan basis data? Ada. Ingat aku lagi. Apakah ini sudah bisa disebut dengan basis data, teman-teman? Ada yang bisa jawab? Belum, Pak, karena belum ada field-nya. Karena belum ada field-nya, Pak, isinya, datanya. Isinya. Oke, kita buat isinya. Contohnya namanya Agus. NIM-nya 1001, JK-nya laki-laki. Tanggal lahirnya sekian, agama sekian. Oke, sudah kita isi. Apakah ini disebut dengan basis data? Ayo. Apakah sudah bisa dikatakan basis data? Oke, saya kasih cara mudahnya. Kalau ini saja, belumlah lengkap dari pengertian basis data itu, teman-teman. Kenapa? Karena dikatakan di situ, basis data itu adalah kumpulan dari data-data
di mana data-datanya itu saling berhubungan. Nah, di sini untuk menentukan dia sudah berhubungan, itu yang disebut dengan relasi. Nah, ketika teman-teman buat IRD atau gambar IRD itu, kan harus ada relasi atau harus ada hubungan. Nah, ini sebenarnya basis data iya, tapi belum komplit basis datanya. Jadi untuk menentukan basis data itu secara utuh, dia harus ada saling berhubungan. Nah, kita cek. Apakah mahasiswa sama mata kuliah saling berhubungan? Tidak. Menurut teman-teman? Saling berhubungan, Pak. Apa bukti dia saling berhubungan? Apa bukti dia saling berhubungan? Mahasiswa mengambil mata kuliah itu, Pak. Mengambil mata kuliah. Mengambil mata kuliah. Oke. Nah, kalau di dalam basis data untuk dia saling berhubungan ditandai dengan apa? Belah ketupat ya, Pak. Belah ketupat. Belah ketupat ditandai dengan belah ketupat, gitu ya? Iya. Nah, saya ulang ya. Kita cek langsung saja lah. Mahasiswa, isinya apa saja tadi? Ada nama, ada NIM, ada JK, ada tanggal lahir, agama, alamat, kode mahasiswa. Tidak ada tuh data mata kuliah di tabel mahasiswa. Berarti dia nggak saling berhubungan dong. Berarti kalau kita buat tabel-tabel nanti, ini kita anggap tabel 1, tabel 2, tabel 3, tabel 4. Ini saya bikin warna yang lebih mudah ya. Teman-teman kami. Bikin kuning itu. Berarti ada 4 tabel sama kita. Di basis data itu harus ada namanya entity kuat. Saya anggapnya gitu ya. Dan entity lemah. Nah, di sini sebenarnya ada entity kuat, ada entity lemah. Sekarang kita cek mana yang entity kuat, mana yang entity lemah. Ada yang bisa jawab mana entity kuat, mana entity lemah? Ada pernah baca buku itu? Atau materi mengenai atau teori mengenai entity kuat, entity lemah? Agung, ada pernah baca Pak Sarif atau Pak Nicholas mungkin? Mana yang dikatakan entity kuat dan entity lemah? Oke, kita cek. Entity mahasiswa memiliki beberapa atribut. Pertanyaannya, pada entity mahasiswa ini bisa dikatakan entity kuatkah dia atau entity lemah? Jawabannya apa itu? Kuat atau lemah? Nah, oke. Pada mahasiswa ada nama, NIM, tanggal lahir, dan semuanya ini bisa dikatakan adalah entity kuat. Kenapa bisa dikatakan entity kuat, Pak? Karena semua data mahasiswa, NIM, nama, hanya untuk mahasiswanya saja. Berarti dia entity kuat. Kemudian mata kuliah, ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, semester, dosen pengampu. Dia hanya ada untuk data mata kuliah. Nah, kita eliminasi. Kita eliminasi di atribut di sini. Mata kuliah ini sebenarnya hanya data mata kuliah saja. Berarti dosen pengampu tidak masuk ya. Tidak masuk. Di mata kuliah tidak ada dosen pengampu. Di data mata kuliah ya data mata kuliah saja. Kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, semester. Kira-kira seperti itu. Berarti dia entity kuat. Dosen juga entity kuat. Kenapa? Atributnya hanya untuk dosen saja. NIDN, nama, gelar, JK, alamat, nomor telepon, keahlian. Isi dari dosen hanya data dosen. Tidak ada nama mahasiswa di sini. Di dosen. Tidak ada NIM pada dosen. Tidak ada. Kelas juga begitu.
Kode kelas, nama kelas, jenis kelas, dan wali kelas. Semuanya adalah entiti kuat. Kenapa? Karena data yang ada di kelas tidak ada data mahasiswa, tidak ada data mata kuliah, tidak ada data dosen. Berarti dia entiti kuat. Nah, yang kita buat sekarang ini adalah semuanya adalah entiti kuat. Apakah sudah dikatakan basis data? Ya, sudah dikatakan, tapi belum utuh sebenarnya basis data. Kenapa? Karena dalam basis data itu harus ada saling berhubungan. Bagaimana caranya supaya untuk saling berhubungan? Maka harus ada satu tabel di antara basis data itu yang bisa dikatakan entiti lemah. Nah, ada satu tabel namanya entiti lemah, di mana tabel ini memerlukan data yang ada pada tabel-tabel lain. Berarti yang dia memerlukan data pada tabel-tabel keempat tabel ini. Kira-kira menurut teman-teman apa nama tabel yang akan kita buat sehingga dia bisa berelasi atau berhubungan? Atau yang disebut dengan entiti lemah. Kira-kira ada yang bisa buat enggak? Apa kira-kira nama entitinya? Yang dia butuh data pada tabel keempat itu. Kira-kira apa? Tabel apa? Ada yang bisa jawab? Kalau jadwal kuliah masuk nggak, Pak? Oke, kita buat jadwal. Oke, yang satu lagi. Apa tadi? Siapa tadi yang mau komentar? Kartu hasil studi, Pak. Hasil atau nilai ya? Nilai. Oke. Nah, mungkin jadwal, Pak. Yang kedua mungkin nih nilai. Nah, kita cek tuh atributnya. Nah, kalau jadwal kira-kira perlu apa? Kode, ambil satu, lihat, jangan lihat jadwal. Lihat aja sendiri. Kemudian hari. Dan lihatkan dulu sama atau tanggal. Nah. Apalagi kira-kira? Kalau jadwal itu ada apa saja di dalam jadwal kira-kira? Dia ada di sini pikiran, terlalu dominan. Ada mata kuliahnya, Pak, terus dosen. Nah, itu dia. Ada mata kuliahnya, ada dosennya, dan ada kelas atau mahasiswa. Nah, berarti pada jadwal ini dia tidak entiti kuat. Kenapa? Karena isinya atau atributnya dia memerlukan data yang lain. Nah, itu baru berelasi. Berarti dia ada hubungan dengan data yang lain. Karena ada satu tabel yang entiti lemah, maka bisa dikatakan semuanya sudah basis data. Nah, di jadwal pasti kita perlukan mata kuliahnya apa, ya kan? Nah, untuk mengambil atribut yang lain cukup ditarik NIM-nya apa saja, K-nya saja. Berarti kalau mata kuliah, kode mata kuliah saja. Kode MTK. Jadi nggak usah teman-teman buat nanti semua di sini. Nama mata kuliah SKS tidak. Kenapa, Pak? Karena ini ada di tabel yang lain. Ketika kita ambil K-nya, berarti dia sudah bisa memanggil semua isinya ini. Maka di dalam database atau dalam membuat tabel nanti tidak perlu nama yang lain. Oke, cukup panggil K-nya saja. Nah, gitu. Kemudian dia memerlukan apa lagi? Dosen, berarti NID. Kalau NID. tadi ada keinginan. Kemudian perlu apa lagi? Jadwal perlu kode ke. Kemudian perlu apa lagi? Karena cukup ya? Masih tahu jadi ini keriting semua. Cukup. Nah, ini jadwal. Oke. Nah, ini dikatakan dengan entiti lemah. Nah, kalau sudah ada entiti lemah, berarti dia sudah saling berhubungan. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan ada salah satu entiti yang memerlukan entiti. Dalam hati aja ya. Nah, nilai juga entiti lemah itu. Ada kode nilai. Kan? Kemudian ada nilai, pasti ada mahasiswanya dong. Nah, ada NIM. Kan? Ada apa lagi? Ada mata kuliah apa gitu. Ada. Jadi kode. Dalam hati, Mas, dalam hati. Namanya. Ada apa lagi? Siapa dosennya? Di sini. Berarti NIDN. Kemudian apa lagi? Nilai. Udah cukup. Nah, itu saja. Nah, berarti ini sudah ada berelasi dengan
yang lain. Nah, berarti ini sudah bisa dikatakan dengan basis data. Kenapa? Karena ada entity kuat dan ada entity lemah. Apa yang ditandai dengan entity kuat? Ketika ada satu tabel yang atributnya hanya untuk dia sendiri, mata kuliah juga untuk dia sendiri, berarti ini kuat, ini kuat, ini kuat. Pas di sini di jadwal dia memerlukan atribut yang lain. Bicara tentang keinginan. Ternyata keinginan Niko ini ada entity lemah, maka dia komplit satu dengan basis data. Kenapa? Karena basis data adalah ada beberapa tabel yang saling berhubungan atau yang berrelasi. Nah, IRD nanti di gambar IRD itu harus ada entity lemah dan entity kuat. Dan di tugas itu juga seperti itu. Entity kuatnya ada. Jadi kalau tadi ada mahasiswa saya mau tugas ya, kita bahas apa? mau Pak, tadi kan iya ya, coba cek energi dulu. Rental, mobil, entity kuat. Kapan dia entity lemah? Waktu sewa. Betul energi tadi ya. Itu di tugas, diingat tuh teman-teman. Kalau energinya Kelas, itu kan sudah buat ya. Dia penentunya kalau kita kan kartu di penyewaan. Niko lihat kartunya, Niko aja tentukan kalau ini. Nah, setelah ini selesai barulah kita gambarkan ini ya. Pakai apa? Dan Niko aja. Jadi pada saat bisa pakai dipegang suruh dia Niko, energi dia masuk. Apa saja? Apa itu tadi yang kita tentukan tadi. Kalau saya kalau merah itu senang, kalau yang keriting itu pikiran apa gitu. Kalau yang kok keinginan. Itu bisa diambil dia. Coba ambil taruh di meja. Nah, satu taruh di meja buka. Materi kali ini sampai di sini. Untuk besok kita masuk menggunakan aplikasi itu. Nah, kita masuk ke dalam database-nya mungkin MySQL dan juga ada praktikum program untuk di pertemuan Zoom berikutnya atau di pertemuan web berikutnya. Nah, oke. Sekarang ini senang nih. Saya lemparkan kepada mahasiswa, ada pertanyaan enggak terkait apa itu basis data, bagaimana membuat IRD, ya, ini IRD ya, itu ya kelompok tabel-tabel dan atributnya, dan sampai ke lemah. Nah, harapan saya pada saat web 1 ini teman-teman sudah bisa membuat yang namanya entity, atribut, kemudian ada entity kuat dan entity lemah. Bagaimana cara membuat database yang sudah saya sampaikan seperti lemari-lemari itu. Jadi kalau kita bicara sekarang ini adalah lemari arsip Prodi SI. Mungkinkah saya buat di sini ada lemari satu lagi entity namanya apa ya? Namanya mobil. Mungkin nggak cocok nggak teman-teman? Menurut teman-teman saya bikin di sini mobil. Nah, pasti dia tidak cocok. Kenapa? Karena tidak ada hubungan dengan lemari arsip ini. Tapi Pak ada data mobil di situ. Nah, berarti data mobil ini ada di database yang lain atau di arsip yang lain. Bukan di arsip Prodi SI, tapi ada di arsip yang lain. Nah, berarti dia ada pada database yang lain, bukan database yang kita buat ini. Berarti ada dua database gitu. Nah, nanti kalau ketemu dengan karyawan atau di perusahaan contohnya penjualan, berarti berhubungan dengan penjualan. Masa di tabel penjualan di situ ada nilai mahasiswa? Kan nggak cocok. Berarti dia ada di lemari yang lain. Nah, yang tidak cocok itu dibuang saja. Jadi ambil yang cocok saja. Bagaimana cara mencocokkannya Pak? Ya lihat saja. Kita bahas apa? Lemari arsip Prodi, bahas Prodi. Ya kan? Jadi tidak ada bahas data-data yang lain gitu. Hanya data ini saja. Nah, oke. Sampai di situ ada pertanyaan nggak? Jadi saya minta betul ada pertanyaan lah gitu ya. Izin bertanya Pak. Ya. Coba sampaikan namanya karena Bapak tidak bisa lihat teman-teman karena ini saya besarin yang di Excel ini. Saya Syarif Hidayat Pak. Izin bertanya. Bisa, Syarif. Ya. Di sini di panduan praktik kan ada keterangan penentuan derajat relasi ya Pak. Ya. Nah ini saya masih bingung sih Pak, ini gimana nentuin derajat relasinya. Oke. Nah, ada tipsnya nggak ya Pak? Kita lihat. Ya, nanti ya ini Bapak jelaskan. Nah, kita lihat mahasiswa dan mata kuliah. Bagaimana cara menentukan derajat relasi 1 ke 1 atau 1 ke banyak, ya kan? Nah, gitu ya Pak Syarif ya. Oke. Nah, mahasiswa ada
ada mahasiswa, ada mata kuliah. Berarti ini adalah kita anggap entity. Ya, memang entity ya. Entity. Nah, tapi kita sudah buat IRD contoh. Bagaimana cara merelasi setiap tabel-tabel ini? Nah, caranya adalah berarti kita hubungkan mahasiswa dan mata kuliah. Sekarang saya tanya kepada Pak Sarip. Satu orang mahasiswa apakah memiliki atau boleh banyak memiliki mata kuliah? Kira-kira jawab Pak Sarip apa? Jawaban saya boleh, Pak. Boleh. Berarti boleh. Ini adalah M atau banyak. Nanti simbolnya di IRD baca sendiri ya teman-teman ya. Untuk simbol di IRD ada banyak, ada garis, ada panah gitu kan. Satu ke satu, satu ke banyak. Berarti satu orang mahasiswa boleh mengambil seluruh mata kuliah. Berarti M, berarti banyak. Berarti banyak. Kalau mata kuliah, satu mata kuliah boleh nggak diambil oleh banyak mahasiswa? Boleh juga, Pak. Boleh, berarti M ke M. Berarti hubungan antara mahasiswa dan mata kuliah adalah banyak ke banyak. Kenapa banyak ke banyak? Karena satu mahasiswa boleh mengambil banyak mata kuliah. Nah, sementara mata kuliah juga bisa mengambil banyak mahasiswa. Oke, berarti hubungan mahasiswa dan mata kuliah banyak ke banyak atau M ke M. Nanti kalau di teori kita ada 1 ke N ke 1, nah gitu. Jadi teman-teman saja yang menentukan, nanti silakan baca materinya. Hanya untuk menentukan bagaimana relasinya. Nah, kemudian mahasiswa ke dosen. Apakah satu orang mahasiswa bisa memiliki banyak dosen? Apa jawabnya? Bisa, Pak. Bisa, berarti M. Dosen, apakah satu orang dosen bisa memiliki banyak mahasiswa? Bisa juga. Bisa. Berarti M. Berarti hubungan mahasiswa ke dosen adalah banyak ke banyak. Oke, nah sekarang kita hubungkan lagi. Mahasiswa dan kelas. Apakah satu mahasiswa bisa memiliki banyak kelas? Bisa, Pak. Bisa, berarti M. Apakah satu kelas bisa dimiliki atau dimasuki oleh banyak mahasiswa? Bisa, Pak. Bisa, berarti M juga. Berarti mahasiswa sama kelas relasinya adalah banyak ke banyak. Sekarang ke jadwal. Apakah satu mahasiswa memiliki banyak jadwal? Tidak, Pak. Tidak. Nah, di sini satu. Apakah satu jadwal boleh dimiliki banyak mahasiswa? Boleh, Pak. Boleh, berarti M. Berarti hubungan mahasiswa dengan jadwal adalah satu mahasiswa memiliki satu jadwal dan satu jadwal dimiliki oleh banyak mahasiswa. Ini hubungannya. Berarti ada banyak ke banyak, M ke M, atau satu ke banyak. Nah, maksudnya satu ke banyak itu hanya dimiliki satu saja, sementara banyak itu lebih dari satu. Nah, hubungan mereka adalah satu ke banyak, yang mahasiswa ke mata kuliah banyak ke banyak, dan begitu juga tabel yang lain. Mungkin kira-kira seperti itu Pak Sarip untuk menentukan relasi mereka, untuk menentukan relasi di IRD. Nanti kan ada simbol tuh, satu ke satu, banyak ke banyak gitu. Nanti cek simbol-simbol yang ada di IRD. Mungkin itu Pak Sarip untuk menentukan. Nah, untuk apa ini Pak? Nanti di program itu kelihatan itu. Ketika mahasiswa mengambil jadwal lebih dari satu, dia error. Itu untuk teknisnya besok pas kita praktikum pakai query atau pakai program baru kita mengarah ke situ. Mungkin untuk saat ini untuk tugas 4 itu seperti itu kira-kira Pak Sarip untuk menentukan relasi antar tabel. Nah, ada pertanyaan yang lain? Ada pertanyaan yang lain nggak? Mungkin Pak Agung? Sudah cukup, Pak. Oke, cukup. Nah, kalau cukup, ya untuk
Yang pertama ini ya sampai situ aja. Pak belum paham apa yang Pak sampaikan. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Dia nggak boleh banyak-banyak, sikit-sikit. Jadi kalau banyak-banyak tuh kepala yang pusing. Tuh. Nah materi kali ini mungkin teman-teman ada yang nyambung, ada yang tidak. Nggak apa-apa. Nanti di sisi 2, oh kayak gitu ya menyambungnya. Oh kayak gitu ya menyambungnya. Nah maka di pertemuan kali ini saya juga akan kasih tahu kepada teman-teman dari pengalaman. Jadi Bapak ini kan dosen komputer, tapi juga sering meneliti. Bapak pernah meneliti di kelas atau di apa saya bilangnya, di ruangan kelas itu kok mahasiswanya nggak connect ya, kita ngomong apa dia jawabnya apa gitu kan. Sekarang saya kasih tahu, dulu saya sebagai mahasiswa juga seperti itu sama dosennya. Sekarang baru saya sadar bahwa sesuatu barang yang masuk itu tidak bisa teman-teman terima. Jarang. Tapi setelah beberapa hari teman-teman baca lagi dan lihat lagi apa yang sedang diajari oleh dosen itu, baru teman-teman nyambung. Jadi kalau teman-teman merasa nggak nyambung di hari ini, nggak apa-apa. Di pertemuan berikutnya kedua, oh gitu. Barulah di pertemuan berikutnya dia katakan, oh begitu. Nah, gitu. Nah intinya apa? Silakan teman-teman ulang juga tidak apa-apa di video ini. Karena ini tersimpan teman-teman. Nanti ini tersimpan di aktivitas belajar ke-6 itu. Jadi teman-teman bisa memutar ulang apa yang sedang kita lakukan di hari ini. Nanti baru cocokkan lagi, kumpulin mana yang tidak bisa, masukkan di diskusi. Karena ada forum diskusi di situ. Izin Pak, saya sudah baca atau sudah lihat di video Bapak di menit ke-6 terkait dengan tugas. Kok saya tidak bisa buat ya? Kok tidak ada hubungan ini dengan itu? Nah, boleh kamu teman-teman diskusi di situ. Gitu. Nah, saya sudah menjawab pertanyaan diskusi teman-teman semuanya. Walaupun saya tidak jawab satu-satu, tapi ini secara global saya sudah menjawab sebenarnya. Bagaimana membuat tabel, atribut, bagaimana menentukan entity, bagaimana menentukan relasi, nah, seperti itu. Nah, kira-kira ada pertanyaan yang lain nggak? Pak Hadi Persetio mungkin, atau Pak Sarif? Tanya di tugas nggak apa-apa juga ya, nggak masalah juga, tanya di tugas nggak apa-apa. Jadi saya bisa buka tugasnya dari sini. Kalau teman-teman mau tanya Pak, kan materi sudah Bapak sampaikan tuh, udah. Nah di tugas yang mengenai ini itu kayak mana Pak? Boleh, jadi boleh teman-teman tanya nggak apa-apa. Tugas 4. Ada yang tanya nggak? Kalau yang tugas itu Pak, berarti kalau di yang tugas itu entitasnya itu ada 4 ya Pak ya? Rental mobil, customer, mobil, sama peminjaman ya Pak? Tunggu ya, Bapak cek dulu ya. Bapak buka dulu tugasnya itu. Tugas ada di pertemuan. Oke, saya sudah berada di tugas. Oke, apa yang mau ditanya tadi? Untuk entitas ya. Di tugas itu berarti ada 4 ya Pak? Ada 4, ya ada 4. Apa saja tuh kira-kira Pak? Siapa? Rental mobil, customer, mobil, sama peminjaman ya? Oke, ya ada 4, ya itu. 4 ya Pak Nikolas sudah buat.
Ya, dia ada 4. Ya, betul Pak. Ya, 4. Oke, itu Pak siapa? Pak Adi ya. Pak Adi. Ada 4 entity. Tapi untuk nama masih ada yang salah tuh ya. Nama entitinya. Harusnya bukan tono rental. Tono rental itu adalah nama isi dari atribut dari entity yang kita buat itu. Jadi bagusnya namanya apa Pak? Jangan tono rental tapi rental. Tono rental ada di isi atribut dari rental itu sendiri itu. Nah, itu tuh. Kalau rental mobil gitu cocok nggak Pak? Rental mobil. Nah, gitu. kalau rental mobil cocok. Kalau tono rental itu nama field sebenarnya, nama isi dari atribut. Makanya cocoknya rental. Pak, sedemikiankah kita harus teliti dengan penamaan atribut? Ya, karena nama atribut mewakili isi-isi dari atribut itu nanti. Ya nggak mungkin kan, nama atributnya mobil, isinya mahasiswa, kan nggak mungkin. Nah, jadi nama atribut itu pun harus kita buat dengan nama yang cocok. Masalahnya nanti di program teman-teman, ketika bikin query program itu teman-teman bingung itu kalau sempat nama tidak sama itu. Next besok itu akan ada masuk sampai situ. Jadi saya sarankan nama atribut sesuaikan dengan isi dari atribut itu. Kalau rental cocok, rental mobil cocok. Mungkin itu. Ada lagi pertanyaannya? Oke, sekarang saya tanya ke Pak Hadi. Hadi Prasetyo. Kalau tadi Pak Hadi bilang 4 kan? Di tugas itu kan? Iya Pak. Ya. Dari 4 entity itu, entity lemah itu yang mana? Yang menyewa Pak, peminjaman Pak. Ya. Ya, menyewa atau peminjaman. Nah, jangan salah teman-teman nanti buat. Oke. Yang lain ada tanya lagi enggak? Sarif ada tanya enggak? Tidak Pak. Oke. Pak Nikolas ada pertanyaan lagi enggak? Tidak ada Pak. Pak Adi ada pertanyaan lagi enggak? Saya rasa cukup dulu Pak untuk ini Pak pertanyaannya. Oke. Pak Agung ada pertanyaan? Sudah cukup Pak. Cukup ya. Nah, oke, kalau sudah cukup ya sudah gitu. Nah, saya berharap tugas itu teman-teman buat ya. Saya ingatkan sekali lagi ya. Jadi besok jangan salahin Bapak gitu. Karena kemarin ada yang salahin saya tuh. Ya Pak tuh pelit. Masa tugas ini nggak bisa lagi? Nggak bisa karena dia disimpan di sistem itu. Jadi tugas itu kerjakanlah. Saran saya kerjakan di awal. Kalau ada revisi itu saya sampaikan revisinya. Saya kasih kirim pesan lagi, Pak Agung itu masih salah. Di bagian kelima itu masih salah seperti ini. Segera rubah ya. Itu saya kasih tahu gitu. Karena kan kita belajar. Jadi nilai tugas itu ya, tidak sekali buat dikasih nilai. Tidak seperti itu kalau saya. Selama tugas itu masih ada waktu, direvisi, mau 100 kali revisi terserah. Sampai nilai maksimal yang teman-teman dapat. Nah, itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan mungkin kita selesaikan di sini ya. Ada lagi enggak? Pak, maaf. Pertanyaan lain? Ya. Itu jika kita ada kesalahan Pak, terus kita ngerevisi itu, kita bikin video lagi atau cuman dari PDF-nya aja Pak? Dia post ulang. Oh, kalau video sekali sudah buat, mau revisi, nanti saya kasih tahu, dia hanya file kah atau harus dibuat ulang gitu. Itu saya kasih tahu, Pak. Kayak Pak Nikolas kan saya nggak minta lagi tuh video. Di atribut tidak ada spasi, saya tidak minta video lagi. Dilihat dulu apa yang salah gitu. Kalau di tahapan videonya tuh saya suruh ulang, tapi di video itu ada yang kurang sedikit, nah itu nggak perlu diulang.
Hanya cukup pakai narasi juga boleh kok. Oh iya Pak, saya sudah tambahkan di entity ini dengan nama atribut ini ya Pak, gitu. Pakai narasi aja boleh, nggak harus video gitu. Kecuali saya minta video ulang gitu. Itu Pak Agung. Ada yang lain? Baik Pak, terima kasih. Itu saya sudah ngirim tugas ya Pak. Mohon di cross check ya Pak. Oke. Mau saya tengok sekarang atau gimana? Nanti aja Pak, nggak apa-apa. Takut ngeganggu yang lain. Ya udah, nanti setelah ini saya cek. Nanti saya kirim revisinya malam hari ini juga. Oke, ada lagi enggak Pak Sarif Hidayat? Pak, berarti file diagramnya dikirim juga ya Pak? Atau hanya video saja? Enggak, video saja. Video saja. Baik Pak. Kecuali ada revisi kata Pak Agung tadi, ada yang direvisi, kamu nggak mau bikin video lagi, maka kamu bikin pakai PDF aja boleh, pakai Word aja boleh, tapi setelah revisi gitu. Karena menurut saya ya sama aja kan, bikin video atau pakai narasi kan sama. Karena saya sudah meyakinkan di awal sudah kamu kerjakan bahwa dikerjakan sendiri gitu. Itu ya Pak Sarif. Nah, kalau misal ada revisi itu kirimnya ke email Bapak ya Pak? Atau kemana ya? Enggak, langsung di situ, di tempat tugas itu. Masih bisa kok, direvisi berkali-kali di situ bisa. Nanti saya kelihatan revisi 1, revisi 2, revisi 3 itu nampak di layar Bapak gitu. Oke, baik Pak, terima kasih. Ya. Izin Pak, kenapa nggak boleh, kemarin ada yang nanya tuh, Pak minta nomor WA, nggak boleh. Bukan pelit sih. Email saya sudah kasih, WA saya tidak kasih karena saya menghindari hal-hal yang tidak saya inginkan, teman-teman. Ada banyak hal di situ, teman-teman. Nanti saya ditelepon, tolonglah Pak, bantulah Pak, gitu kan. Sementara ini kan nggak bisa kayak gitu. Makanya saya hanya berinteraksi di sini gitu. Jadi kalau teman-teman mau apa, ya cek di email aja gitu. Jadi saya tidak sembunyi-sembunyi di hal sini, jadi pihak UT tahu gitu. Nanti saya gini lagi disogok-sogok atau apa kan itu nggak tahu orang kita ada WA nah gitu. Bapak hindari itu. Bukan saya pelit tidak, tapi saya bantu kamunya di revisi itu. Boleh 100 kali revisi terserah. Sampai bisa asal jangan habis sesi itu gitu saja. Ini kan 4 hari berarti dalam 4 hari ini gitu. Gitu ya Pak Sarif ya. Baik Pak, terima kasih. Ada yang lain? Baik, kalau tidak ada, kita tutup di sini. Izin Bapak untuk ngambil gambar yang hadir pada malam hari ini. Saya ambil ya, 1, 2, 3. Nah, oke. Saya sudah ambil gambar. Oke, cukup sekian teman-teman untuk malam hari ini. Jika ada kata-kata apa yang salah, atau mungkin tidak connect kepada teman-teman, saya minta maaf, tapi yakinlah mungkin nanti dilihat lagi, dibaca lagi, itu akan connect gitu. Nah, izin maaf jika ada salah kata. Bapak tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, semoga teman-teman sehat selalu. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Selamat malam. Selamat malam.